bersama Kak Stevi dan Kak Vincent di ibadah online Gesja Iktus Kemang. Mantap. Nah, adik-adik apa kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga baik-baik aja di rumah nih. Pasti selama harus ini. selalu baik-baik. Dan hari ini Kak Stevi sama Kak Vincent menghimbau adik-adik di rumah untuk tetap melakukan 5S. Mengingat sekarang kan angka pasien COVID itu semakin meningkat Iya. ya Kak Vincent. Bahkan udah 1 juta sih. Kenapa? Udah 1 juta. Iya, aduh itu sangat Betul. memprihatinkan. Makanya Sedih kita banget. harus melakukan 5S. Apa aja tuh Kak Vincent? Stay at home, stay healthy, stay happy, Betul. stay apa lagi? Stay humble safe, bisa nih, stay stay safe. safe, boleh. Nah, yang terakhir nih kita bingung nih Kak Vincent. Apa nih? Stay positif atau stay negatif? Kak Stay Vincent? negatif dong harusnya. Stay positif to be negatif. Oke. Jadi kita positive thinking, melakukan semua yang Siap, positif untuk Menjaga negatif, imun kita dijauhkan dari si virus Betul. corona ini, adik-adik. Dan gimana caranya Kak Vincent supaya kita terbebas? Kita harus melakukan 3M. 3M. Yang pertama memakai masker dimanapun, Betul. kapanpun. Terus yang kedua mencuci tangan. Kalau pulang dari kemana-mana gitu kita mencuci tangan. Jangan lupa pakai sabun juga. Maksudnya cuma air doang. Iya, dan cuci tangannya juga harus caranya yang benar Betul. Kak Vincent. Yang ketiga menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Betul. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang mendesak banget, kurangin tuh ya. Kurangin loh, jangan keluar. Rumah, Keluar. main sama temen ngumpul-ngumpul. Kita di rumah aja. Karena dengan kita melakukan itu semua, itu tandanya kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, Betul. adik-adik. Kita mengasihi keluarga kita. Seperti tema yang akan kita bawakan hari ini di ibadah sekolah minggu, mengasihi semua orang. Nah, sekarang Kak Stevi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau bersuka cita. Amin. Kita menyanyi sebuah lagu, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau Dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga siapa adik-adik? Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Yeay. Happy banget nih Ci kita hari ini. Iya Betul nggak? dong.
Pokoknya kalau temanya udah kasih-kasih, pokoknya kita seneng banget. Karena apa sih kita mengasihi? Karena Tuhan udah mengasihi duluan kepada Benar, kita. karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita menyanyi apa sekarang Kak Vincent? Kita mau menyanyikan lagu yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Iya, Yesus cintaku, ku cinta kau. kau cinta semua. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Haleluya, ayo lagi semua adik-adik. Yesus pokok Kita caranya, tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, oh, oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. sama-sama adik-adik angkat tangan. Yeay. Haleluya. Oh ya Ci, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ajak adik-adik dulu yuk kita menyembah sebelum masuk Tuhan. Firman Iya. Tuhan. Karena ini bagian yang penting Paling juga. penting paling dalam penting. ibadah. Jadi kita harus siapin hati kita dulu ya Kak Betul. Vincent, ya, supaya waktu firman Tuhan ditaburkan nggak mental ya kan hati tertanam kita. di hati kita. Jadi tanah yang subur adik-adik. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan kita bisa menerima dan kita jadi pelaku-pelaku firman Betul. Tuhan yang merenungkan firman Tuhan Siang dan siang malam. dan malam. Adik-adik semuanya kita berdoa. Ayo, adik-adik. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita katakan dari awal adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang pinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Untuk menyenangkan hatimu. Selamat siang Bapak di dalam surga. Kami terlebih mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami saat siang hari ini. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Haleluya. Biar pujian ini menjadi kekuatan, menjadi sukacita bagi setiap kami, Amin. terutama adik-adik di rumah yang menyaksikan video ini Tuhan. Amin. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati kami lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi untuk kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan. Tuhan, jadikan kami hati yang bersih Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur yang siap ditaburkan oleh firman-Mu. Amin. Tuhan, berbicara kepada setiap kami Tuhan, biar kami mendengar dan biar kami selalu merenungkan, bahkan kami senantiasa melakukannya Tuhan. Kami Amin, Tuhan. Amin. turut akan firman-Mu ya Bapa, dan biar hidup kami selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, Dadah. jangan lupa ya senantiasa melakukan 5S 5S dan dan 3M. 3M. Bye-bye. Bye-bye. Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Nah, Karista yakin adik-adik semua di rumah pasti kabarnya kabar yang bersukacita. Ya kan? Oke, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini Karista mau mengajak adik-adik semuanya untuk belajar dari firman Tuhan. Ya, minggu yang lalu kan kita sudah belajar. Adik-adik masih ingat nggak? Minggu yang lalu cerita tentang apa? Ayo. Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak sih? Iya, betul. Cerita tentang ketaatan, yaitu kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yunus. Ya, pinter. Oke, hari ini Karista akan mengajak adik-adik semua belajar tentang mengasihi semua orang. Pasti adik-adik senang dong kalau mama papa sayang sama kalian, atau kalian pasti senang kalau teman-teman juga sayang sama kalian, iya kan? Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, di mana di dalam Alkitab diceritakan bahwa kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan beberapa waktu yang lalu tuh, Opa juga sudah menceritakan firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Selain mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Nah, hari ini Karista mau ajak adik-adik belajar dari firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10.
Mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, di sana Tuhan Yesus bercerita tentang sebuah perumpamaan. Ada perumpamaan yang dikatakan di dalam Lukas 10 ayat 25 tentang seorang perempuan Samaria yang baik hati. Nah, adik-adik masih ingat ya ceritanya? Walaupun nih sekarang kan sudah hampir setahun loh, adik-adik nggak datang ke gereja, nggak datang duduk gitu sama-sama dengan teman-teman, tapi cerita-cerita Alkitab adik-adik pasti nggak lupa, ya kan? Nah, dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 bercerita tentang perumpamaan seorang perempuan Samaria yang baik hati. Di mana di dalam Alkitab di situ diceritakan bahwa ada seseorang yang mengalami musibah. Nah, musibah apa itu, Kak? Nah, orang ini Alkitab ceritakan dia dirampok oleh orang yang tidak dikenal. Dia bukan hanya dirampok, bukan hanya uangnya, hartanya diambil, justru dia dipukulin. Dia sampai terluka. Dia nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Dia jatuh tergeletak di pinggir jalan. Nggak ada satu orang pun yang menolong dia. Dia merasakan kesakitan di sana. Dia berharap akan ada orang yang lewat di jalan tersebut sehingga dia akan bisa minta tolong. Nah, adik-adik tahu Alkitab menceritakan bahwa tidak lama kemudian pada saat dia sudah merasakan kesakitan di situ, benar adik-adik, ada yang lewat. Adik-adik tahu siapa yang lewat? Nah, nanti adik-adik boleh buka ya, boleh baca Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang ke-10, nanti adik-adik baca. Supaya lebih jelas nanti tahu. Karista nggak ajak kita membaca ayat ini, tapi nanti kalian baca ya. Orang yang pertama melewati jalan itu Alkitab katakan adalah ada orang yang selalu ada di rumah Tuhan. Dia adalah seorang imam, di mana imam ini Alkitab katakan dia selalu ada di dalam setiap ibadah yang dilakukan. Dia selalu ada untuk mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah sekolah minggu ada di sana, mengikuti ibadah yang God's Warrior, mengikuti ibadah ibu-ibu, dia juga ada di sana. Nah, setiap kali ada ibadah, dia ada di sana. Dia juga justru sering membagikan tentang firman Tuhan. Tapi pada saat ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia hanya lihat. Ya, kasihan. Terus dia pergi deh. Dia tinggalin begitu saja. Nah, adik-adik, sekarang kan masih masa-masa banyak corona ya. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba pingsan di jalanan, adik-adik mau tolong tidak? Padahal kita nggak kenal. Nah, rasanya sekarang, waduh takut, jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia jatuh karena corona, saya nggak mau tolong. Nah, kadang-kadang sekarang kita berpikir seperti itu. Nah, imam tadi, dia tahu, dia selalu membagikan firman Tuhan. Dia juga selalu ada di dalam ibadah-ibadah yang ada. Tapi pada saat dia lihat ada yang membutuhkan pertolongan, ternyata dia hanya lewat saja adik-adik. Nah, lalu setelah itu dia pergi. Lalu orang yang tadi dirampok ini merasakan sakit. Tapi dia juga nggak bisa bangun. Dia nggak bisa berjalan. Lalu ada orang yang kedua yang lewat lagi di jalan itu. Adik-adik tahu siapa tuh orang yang kedua? Iya, orang yang kedua itu adalah seorang Lewi. Alkitab katakan orang Lewi juga melewati jalan itu. Tetapi pada saat dia lihat, ih siapa ya? Lalu dia deketin, ih kasihan sekali. Tapi enggak takut mana tahu dia nanti menjebak saya. Dia pikir seperti itu. Jangan-jangan dia hanya pura-pura. Kalau saya tolong justru nanti saya dirampok sama dia. Nah, dia malah berpikir curiga sama orang. Dia tidak ada keinginan untuk menolong. Padahal orang Lewi ini juga dia selalu dengarkan firman Tuhan adik-adik. Dia selalu dengerin firman Tuhan, tapi ada yang kurang. Adik-adik tahu apa yang kurang? Iya, yang kurang dari baik imam maupun orang Lewi ini tadi adalah mereka tahu melakukan yang baik tapi mereka nggak bisa
mengerjakannya. Mereka hanya bisa memberitahukan kepada orang lain, tapi mereka nggak bisa melakukan, menunjukkan pertolongan itu kepada orang lain. Berbeda dengan seorang perempuan Samaria. Padahal adik-adik ya, Alkitab katakan perempuan Samaria ini sebenarnya nggak disukai loh sama orang-orang Yahudi. Adik-adik tahu nggak kenapa? Nah, sebenarnya kenapa perempuan Samaria ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi? Karena mereka berpikir, orang Samaria itu kan orang berdosa. Atau ada di sini yang berani mengatakan, aku nggak pernah berdosa, Karista. Ada yang berani tidak? Nah, kalau Karista nggak berani. Karista adalah orang berdosa. Karista adalah orang yang sering melakukan dosa, makanya Karista butuh kasih yang daripada Tuhan. Karena Karista adalah orang berdosa, makanya Karista butuh pengampunan daripada Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu perintah yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Imam tadi lewat, dia lihat orang membutuhkan bantuan, dia nggak tolong tuh. Lalu dia juga setelah itu ada juga orang Lewi lewat, dia lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga takut, jangan-jangan dia corona atau jangan-jangan dia menjebak saya. Nah, akhirnya dia tinggalin. Berbeda dari orang Samaria ini. Orang Samaria ini langsung berpikir, waduh kasihan dia. Dia langsung turun dari keledainya, dia bantu, dia bersihkan luka-lukanya, lalu dia obatin, setelah itu dia naikkan ke keledainya, terus dia bawa ke tempat penginapan. Nah, ini bedanya adik-adik. Dua orang yang pertama tadi dengan perempuan Samaria yang dianggap adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak dianggap percaya kepada Tuhan, tapi dia bisa melakukan firman Tuhan. Adik-adik mau jadi orang imam, mau jadi Lewi atau mau jadi perempuan Samaria? Mau yang mana? Ayo. Iya, kita mau menjadi seperti seorang perempuan Samaria. Walaupun orang berpikir kita enggak orang baik, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mau dan tahu melakukan perbuatan baik. Ya, ini Karista sampaikan buat adik-adik semua yang ada di rumah, karena Karista tahu kalian sayang papa mama, betul tidak? Iya. Kalian juga sayang nggak sama guru-guru sekolah minggu? Iya, pasti masih ingat dan sayang sama mereka. Oleh sebab itu, Karista mau berpesan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita mau belajar melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar baca, tapi kita mau melakukan. Kita mau mengerjakan, karena kasih tanpa perbuatan itu sama artinya dengan bohong. Ya, enggak punya makna. Oh iya, adik-adik, Karista baru ingat nih, tiba-tiba Karista ingat. Beberapa bulan yang lalu kan Cis Tepi pernah bilang ya, adik-adik sekolah minggu suruh membuat kotak persembahan, karena kita kan ibadahnya masih online nih, ya kan? Nah, buat kotak persembahan, lalu setiap minggu pada saat ibadah kita masukkan deh ke dalam persembahannya. Nah, adik-adik masih ingat nggak sih? Masih punya nggak sih kotak persembahannya? Nah, Karista senang ada satu anak sekolah minggu, dia rajin memberikan persembahan dan dia kasih kotak persembahannya ke Karista. Dia bilang seperti ini, Karista, aku sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kamu kasih? Nah, Karista tanya seperti itu. Lalu dia bilang, aku nggak bisa melayani Tuhan, tapi aku bisa memberi dari uang jajan yang aku punya. Aku menyisihkan persembahan untuk Tuhan. Ini juga salah satu contoh loh adik-adik, untuk satu bukti kita taat untuk melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya melakukan perbuatan baik, tapi membantu pekerjaan Tuhan juga ternyata salah satu bukti ketaatan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Nah,
kotak persembahannya adik-adik mungkin kalau sudah rusak boleh diperbaiki lagi. Kalau ini kotak persembahan yang Gideon dan Given kasih ke Karista nih, cantik kan? Bagus kan? Nanti kalian boleh isi lagi, tambahin lagi isinya ya. Nah, Karista berharap kalian bukan hanya dengar, tapi apa? Yang penting lakukan. Bukan hanya dengar firman Tuhan, bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi bisa melakukan firman itu sendiri. Ya, Karista tidak lama-lama ceritanya, tapi Karista yakin adik-adik semua di rumah pasti bisa melakukan yang terbaik. Oke, sampai di sini kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa supaya kami semuanya dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami Bapa untuk bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya buat mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai aku Bapa, supaya aku dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hadir, Mom, hadir. Dari mana aja sih? Nenek cari-cari. Nah itu biasa, nyiapin itu open. Oh iya, bantuin nenek bikin kue ya. Nah iya. Hari ini nenek mau bikin kue lidah buaya. Hah? Lidah buaya? Lidah kucing kali, Mom. Kalau lidah kucing terlalu kecil, lidah buaya gedean. Ampun, ada-ada aja lagi nama kuenya. Ya udah ya, ntar juga ini Ros kalian mau bikin itu, Mom, kue buat tetangga kita. Siapa? Itu best friendnya si Neng, si Cipluk, namanya Maribeth. Kok namanya lucu sih Maribeth? Ah, orangnya lebih lucu lagi. Coba dah nanti Mom lihat dah kalau di kesini. Mau dikasih berapa kaleng? Kita kasih 3 toples aja dah, dia makan keluarganya dikit ini. Heh? Dalam rangka apa? Mau ngasih si Cipluk? Kan mau Lu Imlek. kasih si Cipluk. Imlek. Oh iya si Cipluk, si temennya si Cipluk, si Maribel. Imlek. Ih, nenek mah nggak tahu. Temen aku itu mah nggak imlekan, ngapain dikasih? Ya tapi kan kita Imlekan, Neng. Ih, dia aja nggak pernah kasih ke kita lagi ya nih. Mama suka kebayang jadi orang. Ih, nggak boleh begitu. Ya kan ya. Pelit amat nih anak ya. Lah, kok nenek jadi membela emak sih? Iyalah, abis pelit banget sih Iya, Cipluk. nggak boleh begitu. Iya, abisnya kan nenek kalau orang dia suka memberi baru kita memberi. Dia aja waktu Natal nggak ngasih enak. Wah, itu mah namanya balas-balasan. Iya, itu mah namanya nggak tulus. Lah jadi ini kan yang berpihak pada Neng. Ya. Gak ada dong. Neng, itu kan si Maribel itu kan temennya Neng, best friend. Ya best friend, tapi kalau ngasih-ngasih nanti jatah Neng habis ah. Ya ampun, nggak boleh begitu. Nih, Neng pasti tadi nggak nonton tuh ibadah online tuh. Orang nonton apa nenek ya? Apa Kalau coba? nonton harusnya ngerti. Tadi Iya. Karista cerita apa? Ya kan Neng tinggal nanya sama nenek. Waduh, ini pasti tadi tidur ya. Bukan nonton tapi tidur ya. Nah, itu mah udah pasti ini Mom, dia mah hampir tiap minggu begitu. Dua-duanya begitu Neng jadi frustasi ah. Ya ampun. Gimana sih Ros? Nggak bisa ngajar anak. Bukan begitu Mom, nih dia mah nih harus ada yang ini nih, harus ada pawangnya nih yang ngasih tahu nih. Siapa yang bisa ngasih tahu Ntar Cipluk? nih. Pak. Bapak. Bapak. Wah, Ada apa sih ini?
Rame banget Bapak dengar dari luar. Nah itu tuh. Itu tuh anak bapak tuh yang bontot mulai lagi tuh. Bentar. Cipluk, coba kasih tahu Pak, Cipluk. Bapak baru pulang rapat tadi sama RT. Itu Ngedata Pak. itu warga yang kurang beruntung. Nah itu emak sama nenek tuh mau bikin kue buat Imlek. Nah kita tuh mau ngasih si Maribet, tapi nggak boleh sama Cipluk. Keluarga Maribet salah satu yang terima bantuan. Nah itu dia. Nah kan, Hah, kata Bapak juga dia udah terima bantuan, ngapain kita bantu lagi? Iya, itu kan bantuan dari Allah. sana, dari RT. Kita tetap bisa tolong dia kan, sama-sama orang Kristen apalagi. Teman sekolah minggu kamu lagi tuh. Tapi kan dia nggak Imlek Pak, ini kan kuenya rangka Imlek. Ah si nenek nih sama si emak nih. itu kan tanda kasih kita Neng buat keluarganya Maribet. Aku nih, Cipluk nih. Justru karena kita merayakan, kita kasih ke dia supaya dia ikut merasakan sukacita kita dong. Gimana? Dengar. Tapi, Nek, tapi nanti kue aku sama angpau aku nggak berkurang kan? Enggak. Enggak lah. Aduh. Nenek nggak niat ngasih angpau juga kan? Aduh, Allah. Ya kasih Neng. Ya, Tuh kan ya denger tuh Nek, angpau aku berkurang dan nih. Nggak Aduh. berkurang ya kalau dong. dikasih juga nggak ngambil dari jatah Cipluk Ya iya. dong. Dipisahin terpisah, beda. Nggak boleh begitu, Pluk. Tuh, tadi juga di online kata Karista apa? Iya. Harus saling mengasihi. Bapak juga denger tadi tuh bagus banget. Itu kan salah satu bentuk kasih kita, Neng. Oke, tenang. Serangan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Oke, aku akan memberikan kue itu kepada Maribet nanti, tapi bagi dua, potong dua sama aku. Wah, tetep itu mah aja nggak namanya nggak ikhlas. ikhlas. Ya nggak mau rugi lah. Ya, Ya ilah. ampun. Tetep buat Cipluk ntar dipisahin, nggak sama kayak yang buat Maribel. Gitu. Gak boleh gitu. Tadi Cipluk. kan udah nonton itu Ya, ibadah Nek. online. Mau disetrap lagi? Enggak deh, ampun. Ada di rumah gimana ya? Kayak gini juga nggak ya? Ada pelit? Enggak ya? Nggak boleh. Enggak, anak Tuhan nggak boleh pelit. Kita harus mengasihi semua orang seperti tema firman Tuhan tadi. Betul. Gak boleh pilih-pilih ya Pak. Nggak boleh pilih-pilih, siapapun harus kita tolong terus. Dengar Pluk, Yang ini kita ada aroma indah nih. Aroma Aroma bolu gosong. Ini biasalah terjadi kalau kita sering ngobrol lama gini ya. Tapi begitu Cipluk, kamu harus mengasihi, apalagi nanti bulan Februari kita masuk bulan kasih sayang, ya kan? Iya udah pas Valentine, pas Imlek lagi. Pas Aduh. Imlek tuh pas banget momennya kita bisa membagi kasih kita kepada semua orang. Tapi kan si Maribel cuma dikasih bolu kan Pak, nggak dikasih Iya. coklat. Terserah Cipluk itu mah nanti. Kalau kita udah kasih Cipluk, saya mau bagi juga. Boleh gak apa-apa. Ya udah boleh lah. Kalau aku Ya. dikasih coklat sama bapak, aku kasih dia sepotek. Ini tetap ada yang dicengkrem. Kayaknya ngikutin siapa ya ini ya? Aduh. Datang orangnya. Enak Ngikutin aja ini pasti mau kayak. bilang mau ngikutin emak. Apa lagi? Enggak, ngikutin nenek. Kalau ngikutin nenek harus yang baik-baik ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang diikutin. Enggak dong. Ikutin. Orang nenek ngajarin taruh duitnya di bawah bantal. Itu karena nenek nggak punya tabungan nih. Beda. Dengar. Nggak punya tabungan di bank. Jadi Ini bolu taruhnya di selamat bawah nek. bantal. Selamat. Selamat dong. Ya udah kalau selamat Oke. boleh lah dipotong. Ayo lapar nih. Iya deh. Berarti kuenya tetap bisa kita nikmatin kan? Bisa, bisa lah. bisa. Gosong. Oke, adik-adik di Aman. rumah ini kita kasih tahu dulu bahwa tadi sudah diingatkan oleh Karista, persembahan yang pernah kita kumpulkan kalau sudah penuh boleh dibawa ke gereja. Oh Oke? iya persembahannya kemana nak? Itu Nah, juga di bukti kita kamar. mengasihi. Neng baru ngasih sekali loh mak. Ya ampun. Terus yang kemarin-kemarin Bapak kasih uang? Iya, yang udah dibikin bagus-bagus boxnya itu. Hilang nih jajanin.
Jangan sampai ya Kacau. adik-adik di rumah jajanin ya. Harus diserahkan kepada Tuhan karena itu sudah miliknya Tuhan. Iya, oke. Nah, kita mau makan dulu nih kuenya. Asik. Kita mau pamit dulu sama adik-adik ya. Oke. Masih bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Dadah. Dah.